Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Menteri PKP, Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Bapak Direktur Jenderal Perumahan, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Bappenas, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan asosiasi pengembang, perwakilan perbankan, serta perwakilan dari masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Galuh sebagai moderator rapat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita semua berkumpul dalam rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas backlog perumahan dan kaitannya dengan ketahanan nasional. Agenda ini dipimpin langsung oleh Bapak Menteri PKP. Mari kita dengarkan arahan beliau. Kepada Bapak, kami persilakan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau adalah amanat konstitusi sekaligus bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui program 3 juta rumah, Bapak Presiden Prabowo melalui ST-Citanya berkomitmen untuk mencapai penyediaan rumah bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan perumahan. Data terbaru kita menunjukkan backlog perumahan kita tuh masih berada di angka 9,9 juta unit menurut Susenas 2023. Bahkan ada estimasi yang menyebut bisa mencapai 15 juta unit jika tren pertumbuhan keluarga baru tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin mendengarkan masukan dari semua pihak agar kita semua merumuskan strategi bersama untuk melengkapi pembahasan kita kepada perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas untuk menyampaikan data serta paparan terkait capaian dan proyeksi kita saat ini. Persilakan. Dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa permasalahan di berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikannya. Salah satunya adalah permasalahan di sektor perumahan. Berdasarkan data Susenas, pada tahun 2024, capaian rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 65,25%. Artinya masih ada 34,75% rumah tangga yang tidak memiliki akses hunian layak terjangkau berkelanjutan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan backlog kepemilikan dan juga rumah layak huni. Oleh karena itu, Kementerian PKP selaku Kementerian Teknis di bidang perumahan diharapkan dapat menjadi koordinator penyelesaian masalah tersebut. Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk melaksanakan program 3 juta rumah yang sebagaimana yang sudah tertuang di RPJMN. Dalam hal ini kami juga menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya dilihat sebagai proyek sektoral. Rumah yang dibangun harus terintegrasi dengan transportasi publik, akses jalan, air bersih, pengelolaan limbah, listrik, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Agar nanti tercipta keberlanjutan dan juga ketahanan sosial ekonomi, sehingga ketahanan nasional dapat terwujud dan permasalahan perumahan dapat terselesaikan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon izin Bapak Menteri PKP dan hadirin yang saya hormati. Terima kasih Ibu dari perwakilan Bappenas. Selanjutnya ada paparan yang akan disampaikan dari Sekjen Kementerian. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada Bapak Menteri serta seluruh jajaran pimpinan. Tentu saja permasalahan ini telah kami bahas secara mendalam dan bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu isu strategis yang tertuang dalam Renstra kami. Hal ini menegaskan bahwa setiap langkah yang kita ambil selaras dengan pembangunan nasional. Namun demikian, terdapat beberapa kendala nih yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Salah satu permasalahan yang cukup signifikan adalah masih panjangnya proses perizinan yang dalam praktiknya seringkali berbelit dan memakan waktu. Kondisi ini tentu berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang semestinya bisa lebih cepat terrealisasi. Selain itu, terkait dengan harmonisasi data yang masuk dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus benar-benar selaras dan konsisten, sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi ataupun perbedaan angka yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Hal ini sangat penting karena data yang tidak sinkron berpotensi mengakibatkan kebijakan yang kita tetapkan tidak tepat sasaran. Kiranya seperti itu saja untuk dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya terdapat paparan dari Bapak
Dirjen Perumahan. Kepada Bapak, saya persilakan. Izin Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan gambaran kondisi terkini. Hingga Juli 2024, program 3 juta rumah telah menghasilkan 622 unit dengan 484.000 untuk MBR dan 133.000 untuk non-MBR. Angka ini jelas belum cukup bila dibandingkan dengan backlog yang mencapai hampir 10 juta unit. Selain itu, data kami menunjukkan masih ada 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Ini artinya permasalahan bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas rumah. Jika tidak kita percepat, backlog ini bisa menghambat target pembangunan nasional kita dan berpotensi menimbulkan masalah sosial baru. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan paparan yang telah komprehensif dan juga strategis. Selanjutnya kita buka sesi diskusi untuk tamu undangan dan stakeholder. Silahkan perwakilan dari Asosiasi Pengembang. Kami para pengembang juga siap membantu mendukung program pemerintah untuk menyediakan rumah terjangkau untuk masyarakat. Namun di lapangan harga tanah terus naik, lalu perizinan lama dan margin rumah subsidi sangat tipis. Banyak pengembang akhirnya enggan ikut program ini karena tidak menguntungkan dan terkesan berbelit. Kalau pemerintah bisa memberikan percepatan izin dan insentif pajak, saya yakin minat pengembang akan meningkat. Kami ingin berkontribusi, Pak. Tapi kita juga butuh kepastian usaha. Selain itu, ketersediaan lahan di kota perkotaan juga semakin berkurang. Kami juga butuh kepastian pemerintah di dalam seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi ini ada kaitannya dengan harga tanah dan perizinan ya. Mungkin dari Kementerian Keuangan bisa ada tambahan. Kami memahami ya adanya tentang pengembang terkait harga tanah, perizinan dan yang gitu. Nah, Kementerian Keuangan, kami sudah menyiapkan beberapa skema pembayaran. Misalnya kemudahan untuk masyarakat seperti subsidi bunga KPR, dana bergilir, dan dukungan untuk program renovasi rumah. Kami juga telah memperluas insentif fiskal bagi pengembang melalui kredit usaha rakyat khusus sektor perumahan berupa kredit program perumahan. Kita perlu memperkuat skema KPBU dan mendorong investasi swasta. Dengan kombinasi pembiayaan publik dan swasta, barulah kita bisa bergerak lebih cepat melakukan backlog ini. Selain itu, kami juga ingin menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah. Karenanya, kami akan memastikan apakah di tingkat daerah sudah tersedia kebijakan yang memberikan kemudahan perizinan bagi pengembang perumahan serta insentif pajak daerah seperti pengurangan atau pembebasan BPHTB dan PBB insentif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk menanggapi masukan dari pengembang dari pemerintah daerah, ada yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih Pak Dirjen untuk kesempatannya. Harus saya sampaikan lagi bahwa ketersediaan lahan di daerah itu sangat terbatas ya, apalagi di kawasan perkotaan. Tanah yang ada pun biasanya udah masuk dalam peruntukan lain di rencana tata ruang, baik di RT/RW maupun di RDTR. Jika pengembang bisa bekerja sama sejak awal dalam perencanaan tata ruang, tentu lahan untuk perumahan rakyat bisa disiapkan lebih cepat dan legalitasnya lebih jelas. Jadi kita ada di sini bukan hanya untuk menuntut percepatan, tapi juga menyelaraskan kepentingan daerah dan kebutuhan nasional. Dengan gitu, proses legalitas lahan bisa dipercepat, harga tanah bisa lebih terkendali, dan kepastian hukum tetap terjaga. Untuk Kementerian Dalam Negeri, bagaimana masukannya? Silahkan. Baik, Bapak Dirjen, terima kasih kesempatannya. Jadi terkait kewenangan pemerintah daerah sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU terkait perumahan dan kawasan permukiman juga sudah diatur dalam UU 1 Tahun 2011 bahwa tugas apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemenuhan kebutuhan perumahan itu sudah jelas di situ.
Dan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan lahan sudah menjadi kewenangan Pemda sebagai pemilik wilayah. Tapi kami juga meminta daerah berkomitmen menempatkan perumahan sebagai prioritas, bukan sisaan dari perumahan komersial. Lalu terkait pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah, pengembang diwajibkan menyediakan lahan untuk prasarana sarana umum atau PSU sebagai penunjang kawasan perumahan tersebut, yang nantinya akan diserahkan ke pemerintah daerah untuk dikelola. Untuk lokasi PSU-nya sendiri, sudah harus dibuatkan sistem atau site plan-nya terlebih dahulu. Jadi antara pengembang dan pemerintah daerah tidak terjadi miskonsepsi terkait penggunaan lahan yang telah disiapkan. Seperti itu Pak Dirjen, izin. Baik, terima kasih dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk menambah perspektif kita bersama, di sini ada Felicia. Dia merupakan perwakilan generasi muda yang kedepannya penduduk Indonesia ini akan diisi mayoritas oleh generasi seperti beliau ini. Kepada Felicia boleh disampaikan hal-hal yang menjadi kendala atau aspirasi dari teman-temannya, silakan. Terima kasih Bapak Menteri atas kesempatan diberikan. Saya ingin memberikan keresahan mewakili masyarakat, terutama generasi muda. Bagi kami, generasi muda punya rumah terasa sangat jauh dari cita-cita kami sekarang. Terutama, apalagi sudah tadi disebut ya, harga tanah dan harga rumah semakin tahun semakin naik. Pertumbuhannya lebih cepat daripada kenaikan gaji kami. Saya kasih gambaran sedikit, misal katakan kami ingin membeli rumah seharga 500 juta dengan uang muka 10%, berarti yang harus kami kumpulkan adalah 50 juta. Dengan kondisi biaya hidup yang sekarang, belum lagi cicilan, biaya pendidikan, kebutuhan keluarga, dan yang lain sebagainya. Mengumpulkan duit sebanyak itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kalau misal alternatif lain yaitu sewa, itu juga semakin tahun kan semakin naik ya. Jadi kami juga seperti terjebak nih antara menabung yang nggak pernah cukup atau terus-terusan menjadi penyewa. Tapi saya tadi dengar ada program untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menurut saya sih bagus ya untuk memberikan secerca harapan bagi kami punya harapan lagi untuk memiliki rumah. Tapi harapan kami program itu bisa jadi sarana bagi kami dan bisa diperluas dan dipermudah syaratnya. Namun tetap diawasi dengan baik agar benar-benar tepat sasaran sehingga yang merasakan manfaatnya memang yang benar-benar butuh dan bukan yang orang mampu. Seperti itu. Terima kasih. Yang saya tangkap di sini sebagian besar keluhannya itu masalah keuangan ya. Di sini juga ada perwakilan dari perbankan. Silakan. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu yang terhormat. Kami dari sisi perbankan, kami melihat tantangan utama adalah banyaknya MBR, khususnya di sektor informal, masih sulit mengakses KPR karena keterbatasan dokumen maupun catatan keuangan. Karena itu, perbankan berkomitmen menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif melalui verifikasi digital agar proses lebih sederhana. Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat legalitas data, serta opsi cicilan yang bertahap seperti rumah tumbuh sebagaimana digagas oleh Kementerian Keuangan. Kami juga membuka kolaborasi dengan BP Tapera, OJK, dan pengembang perumahan agar instrumen pembiayaan lebih bervariasi sesuai kemampuan masyarakat. Dengan langkah ini, perbankan hadir bukan hanya sebagai penyalur kredit, melainkan mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam melengkapi subsidi, menutup celah akses, dan mempercepat terwujudnya rumah layak bagi masyarakat. Begitu untuk Bapak Ibu. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta atas diskusi yang sangat konstruktif dan terbuka hari ini. Berbagai perspektif telah disampaikan, mulai dari tantangan teknis di lapangan, skema pembiayaan, hingga aspirasi masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa isu perumahan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Rumah layak adalah hak bagi seluruh rakyat, sekaligus sebagai strategi menjaga ketahanan nasional. Dengan sinergi semua pihak, kita bisa yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin tangguh. Demikianlah hasil rapat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.